Kita sambung perbincangan kita pagi hari ini, Smalley mungkin cukup sulit ya untuk kalau kita pikir-pikir gitu. Mungkin bahagia meskipun lagi sakit, bahagia meskipun mungkin, uang udah sekarat ya, apalagi nih teman-teman yang udah gajian dari tanggal 18 kemarin nunggu tanggal 25 ya. Mungkin harus tetap bahagia di situasi-situasi yang mungkin, "Aduh, belum gajian, masih lama," gitu. Tapi kan ini jadi tantangan yang cukup besar ya, Pak Arfan ya. Mungkin secara manusiawi kita pikir, ini akan sangat sulit sekali Pak Arfan gitu. So, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa, mempunyai mindset yang tepat gitu ya, tentang bahagia meskipun jangan sampai nih jadi apa ya, mirip gitu dengan bahagia karena, Pak Arfan. Silakan. Ya, terima kasih Audrey ya. Jadi yang paling penting sesungguhnya adalah mindset-nya. Kalau mindset-nya sudah benar, maka kita akan bisa melakukan sesuatu yang benar gitu. Jadi mindset yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita itu selalu berada dalam rahmat Tuhan gitu. Itu dulu deh yang harus kita sadari. Bahwa kita hidup ini kita berada dalam rahmat Tuhan loh. Apa yang kita banyak hal yang nggak kita lihat masalahnya dalam hidup kita ini gitu. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang tidak kelihatan, misalnya kita menghirup udara ini kan rahmat Tuhan yang luar biasa besar kan, yang membuat kita bisa hidup, yang membuat kita bisa berjalan, itu kan semuanya kan karena kita menghirup udara ini kan gitu. Ya. Rahmat Tuhan itu besar sekali gitu, yang membuat kita bisa pagi ini bisa ngobrol, pagi ini bisa ke kantor, ketemu teman-teman, ketemu dengan klien, itu. Jadi kita seringkali tidak melihat hal-hal yang merupakan rahmat besar itu karena itu sudah menjadi sesuatu yang biasa gitu loh, Audrey. Itu dianggap biasa aja gitu. Orang bisa bangun tidur, bisa berangkat kantor, itu dianggap biasa aja gitu. Apa sih yang istimewa gitu? Nah, kita baru paham bahwa itu sesuatu yang luar biasa ketika kita nggak bisa melakukannya. Gitu. Ketika kita sakit gitu. Makanya tadi kalau lagi sakit gimana? Bersyukur. Karena dengan sakit itu kita jadi paham bahwa kesehatan itu sesungguhnya adalah harta yang tak ternilai gitu. Itu kita baru memahaminya ketika kita sakit. Kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah merasakan nikmatnya sehat gitu. Iya kan? Nikmatnya makanan itu baru bisa terasa ketika kita lapar kan? Ya. Kalau kita nggak lapar, mau makanan senikmat apapun, kita nggak kepingin, nyobainnya juga nggak kepingin. Kenapa? Perutnya kenyang gitu. Ya. Jadi kalau begitu lapar itu perlu gitu. Sakit itu perlu. Jadi ketika Anda sakit, bersyukurlah. Oh iya ya, aku baru ngerti ya ternyata aku selama ini dianugerahi oleh Tuhan itu kesehatan itu aku nggak pernah merasa bersyukur. Nah, ketika aku sakit, baru aku merasa sehat itu begitu nikmat, begitu indah gitu ketika aku sakit. Nah bayangkan dalam 1 tahun 365 hari, berapa hari kita sakit? Katakanlah sakitnya 5 hari, berarti 360 hari itu sehat gitu. Nah itu kan mestinya kita syukuri gitu. Jadi mindsetnya bahwa kita itu hadir di dunia ini, kita bangun tadi pagi itu kita bangun, kita itu selalu berada dalam rahmat Tuhan gitu. Ya, jadi kita tidak terganggu dengan ada perubahan-perubahan situasi. Situasi bisa berubah gitu. Jadi ibaratnya gini, ada langit, ada awan. Ya. Gitu. Yang berubah itu apa? Awannya. Awannya nanti datang awan yang mendung. Nanti sebentar lagi ada awan yang cerah gitu yang akan datang. Tapi langitnya itu tetap gitu. Gitu. Bahagianya itu tetap gitu. Bahwa kemudian ada situasi-situasi kerikil-kerikil dalam hidup ya itu mempengaruhi sih. Karena kan kita ini makhluk sosial. Tapi tidak sampai mengganggu gitu. Mempengaruhi is okay, tapi tidak sampai mengganggu gitu. Jadi itu dulu, itu mindset yang pertama tuh Audrey, bahwa kita ini selalu berada dalam rahmat Allah, selalu. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat gitu. Makanya orang-orang yang tidak bisa melihat itu kenapa nggak bisa ngelihat? Karena matanya tertutup. Kalau bahasa Inggrisnya tuh covered. Covered, oke. Cover, tertutup. Nah kalau bahasa Arabnya itu kufur. Apa itu cover? Kufur itu tertutup dari rahmat Allah. Dikasih rahmat tapi nggak bisa ngelihat. Bisa sampai ke kantor aja kita sampai ke kantor dengan selamat, itu sudah sebuah rahmat Tuhan yang luar biasa gitu. Itu kita nggak bisa ngelihat itu.
Nah, itu mindset yang pertama tuh, Audrey. Oke. Tapi apakah mungkin Pak Arfan karena terlalu apa ya, sering gitu ya, atau mungkin setiap hari ya kita bangun, jadinya mungkin kita menyepelekan atau menyia-nyiakan rahmat itu, Betul, dibanding betul. dapat rezeki sekali setahun, itu kan mungkin berbeda dan terasa spesial ya? Iya, makanya itu. Kita seringkali taken for granted, menganggap biasa gitu, hal-hal yang biasa. Padahal tidak ada hal yang biasa di dunia ini gitu. Tidak ada hal yang biasa. Bahkan kita bisa bangun dari tempat tidur aja, itu kalau bukan karena rahmat Tuhan. Saya pernah itu 2 tahun yang lalu, Oke. saya 24 hari kena COVID, gitu Mhm. ya, 10 hari di ruang ICU, nggak bisa ngapa-ngapain, bangun aja nggak bisa gitu. Ya. Jadi nggak ada itu hal yang biasa di dunia ini gitu. Tanpa izin Tuhan, kita nggak bisa bangun dari tempat tidur aja nggak bisa itu. Gitu. Jadi itulah sebabnya sakit itu diperlukan gitu. Sakit itu diperlukan karena hanya dengan sakit kita bisa menikmati, menyadari nikmatnya sehat. Gitu. Oke. Itu Audrey. Yes. Ini juga sharing dari Pak Rahmat ya, dari Pak Rahmat di Banjarnegara. Nah, selamat pagi Banjarnegara ya. Setuju sama Pak Arfan bahwa, sehat itu mahal dan saya mulai juga menyadari, dan bersyukur ketika sakit waktu sempat juga stroke dan susah jalan, katanya gitu ya. Ya, Bicara ya. susah dan alhamdulillahnya, setelah terapi dan melakukan, pengobatan selama 1 tahun full, saya bisa kembali sedikit demi sedikit pulih seperti itu dan dari situ, muncul kebahagiaan, bahwa mungkin masih ada sisa sakitnya, tapi saya masih bisa beraktivitas, itu saya syukuri dan alhamdulillah setiap hari, seperti itu. Betul, betul. Jadi perubahan mindset itu kadang-kadang perlu rasa sakit gitu untuk bisa Ya, mengubah mindset. Ya, mhm, ya. Kadang kan turning back point orang tuh harus harus terjadi dulu ya, Pak Arfan ya? iya dong. Mhm. Kalau enggak semua dianggap biasa aja gitu. Ah, Ya. oke oke. Tapi untuk bisa, apa ya, mungkin kadang kita bisa men-set gitu ya, Pak Arfan, bahagia meskipun, tetapi ketika sudah terjadi, ini kan cukup sulit ya untuk melihat sudut pandang yang lain, seperti itu. Caranya atau mungkin pengingatnya itu seperti apa? Apakah butuh juga orang-orang di sekitar kita gitu untuk membantu kita melihat sudut pandang yang lain atau seperti apa? Ya, very good point ya. Jadi kita harus selalu melihat dari kacamata happiness. Oke. Jadi kacamata yang dipakai itu harus selalu kacamata happiness. Mhm. Ini mindset yang kedua ya, Audrey ya. Oke. Jadi kayak gini, pernah nggak ngelihat itu kacamata yang kalau warnanya hijau gitu ya, Aha. misal gitu ya. Sehingga apapun yang ada di depan mata kita kelihatan hijau kan Hijau. begitu ya. Ya. Nah, kalau kacamatanya misalnya diganti itu lensanya kayak merah gitu ya. Apapun yang lewat itu warnanya merah gitu. Ya. Nah, sekarang kalau Anda sudah bisa membayangkan kacamata yang kayak begitu, sekarang bayangkan ada sebuah kacamata gitu, Audrey. Yes. Ya, kalau Audrey pakai itu, semua itu kelihatannya jadi happiness semua gitu. Mhm. Karena kacamatanya benar gitu. Jadi contoh, misalnya satu ketika kita punya atasan yang cerewet gitu. Oke. Atasan yang cerewet sekali, ngatur ini itu segala macam gitu. Nah, kebanyakan kan orang mengeluh kan. Mhm. Ya. Kebanyakan orang mengeluh. Kenapa? Karena dia memang pakai kacamata yang biasa-biasa aja gitu. Nah, kita itu harus pakai kacamata happiness. Kacamata itu adalah analogi saya terhadap yang namanya mindset. Kalau pakai kacamata happiness, bahagia nggak punya atasan yang cerewet itu? Tetap bahagia. Bukan tetap bahagia. Oke. Justru bahagia. Justru bahagia. Justru, bukan Oke. tetap. Jadi, Oke. oh ini atasan ini akan membuat saya apa? Maju dan juga mungkin Maju, iya. Kalau punya atasan yang dalam tanda petik cerewet ya, hmm, kita akan selalu siap. Kalau ya, kita mau ketemu dia, kita selalu siap nggak? pasti. Kita bukan datang dengan masalah kan, Ya, tapi kita datang dengan apa? dengan prestasi. Dengan jawaban, dengan solusi. Karena kita tahu kalau kita datang bawa masalah, dia pasti akan nanya, lah, kan ini masalah kamu. Terus solusinya gimana? Jadi ketika kita dipanggil sama dia, kita udah siap-siap nih. Ini dia pasti akan banyak bertanya. Saya harus mempersiapkan banyak hal. Mhm. Jadi nggak bisa kalau saya ketemu dia nggak ada persiapan, nggak bisa. Saya akan mempersiapkan banyak hal. Kalau saya punya masalah, saya akan siapkan juga solusinya. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Saya jadi orang yang selalu siap gitu. Saya akan jadi orang yang penuh dengan solusi. Saya akan jadi orang yang kreatif. Kenapa? Nanti kalau ditanya nggak bisa jawab gimana gitu. Mhm. Nah,
Itu mindsetnya. Jadi begitu punya atasan yang dalam tanda petik cerewet, kita jadi gembira, bahagia, dan kemudian kita mengatakan pada diri sendiri, ini dia nih atasan yang bagus nih. Saya akan memanfaatkan atasan saya ini untuk memicu kreativitas saya. Saya akan manfaatkan dia untuk menjadi orang yang selalu memberikan kritikan, masukan, feedback kepada saya gitu. Dan saya ingin tumbuh gitu. Jadi jauh lebih bagus punya atasan yang cerewet daripada punya atasan yang Diam aja ya. nggak pernah perhatian, nggak pernah nanya sama kita pun nggak. Kita nggak masuk pun nggak ditanya, Audrey. Bayangkan. Kita nggak masuk pun nggak ditanya. Artinya apa? Kita sungguh tidak Dipedulikan ya. Tuh. sungguh tidak penting. Dia bisa bekerja tanpa bantuan kita. Itu bagus nggak? Dia bisa bekerja tanpa bantuan kita. Itu tidak. Berarti kita tidak diperlukan gitu. Nah ini kita punya atasan yang hari Sabtu pun nelfonin kita gitu. Itu bagus itu. Oke. Bagus menunjukkan bahwa apa? Bahwa dia sangat membutuhkan kita. Bahwa kita sangat berarti di mata dia, bahkan di waktu weekend pun dia mau bekerja mungkin dia tetap butuh bantuan kita, dia tetap butuh informasi kita gitu. Jadi kita baru bisa seperti itu kalau kita pakai kacamata happiness. Kalau nggak pakai kacamata happiness, komplain terus yang ada gitu. Ngeluh terus ya jadinya Iya, ya. itu contoh satu loh, Audrey. Masih banyak contoh yang lain. Oke, nanti mungkin kita lanjutkan ke contoh lain dan juga pertanyaan-pertanyaan dari semua listeners. Respon juga nanti kami akan bacakan ya. Begitu juga polling, nanti kita akan lihat sebenarnya lebih dominan mana nih. Small listeners lebih bahagia karena atau bahagia meskipun. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami untuk satu sesi terakhir dalam Smart Happiness. Oke, small listeners, tadi Audrey sempat bikin polling gitu ya, untuk melihat kira-kira Anda tuh lebih dominan merasa yang mana gitu, seringnya gitu ya, akhir-akhir ini. Ternyata ada 43% merasakan bahagia karena dan 57% bahagia meskipun. Berarti ini udah good point ya, Pak Arfad ya? Bagus. I'm happy. Ya, saya senang nih dengarnya. Berarti sudah mungkin sering mendengarkan Smart Happiness dan sudah bisa membuat kacamata kebahagiaannya masing-masing. Seperti itu ya. Oke, ini ada beberapa respon juga, Pak Arfan. Mungkin kita bacakan dulu ya. Dari YouTube kita, dari Pak Hilmi Aunu. Kalau kita melihat secara kasat mata, orang kaya itu selalu bahagia. Padahal belum tentu. Karena mungkin ada kebahagiaan atau kenikmatan yang Allah cabut ya. Tetaplah bersyukur dan bahagia. Nah ini kan kadang kita ngelihatnya terus juga mungkin karena banyak uang, karena banyak mungkin kepopularitasan. Kadang itu yang juga kadang menutupi kita ya, Pak Arfan ya? Ya, orang kan selalu ingin kelihatan bahagia kan? Ya. Itulah yang selalu kita lihat dari orang lain. Padahal kan kita nggak pernah tahu tuh apa yang terjadi dalam dirinya kan, sesungguhnya kan. Jadi jangan terlalu silau dengan kebahagiaan yang ditunjukkan oleh orang lain gitu. Ya, karena semua orang itu ingin kelihatan bahagia. Gitu ya, padahal belum tentu bahagia. Mari kita fokus pada kebahagiaan kita saja gitu. Apa yang ada dalam diri kita yang bisa kita manfaatkan untuk banyak orang gitu. Oke. Ini dari Bu Eti, Ibu Eti Haryani, bahagia karena bisa bekerja di kantor dan bisa dengerin musik tiap pagi. Wah. Oh iya. Okay. Mbak Eti ini kerja di balik papan nih. Betul. Mungkin tadi Mbak Eti juga dengar lagu Can't Stop the Feeling ya dari miliknya Justin. Iya pasti. Oke. Ada satu lagi dari YouTube kita, Pak Arfan, sebelum kita beralih ke WA, dari Pak Philip Hutapea. Pak Arfan, apakah konsep ini gitu ya, konsep bahagia ini 11-12 dengan tipe kasih atau cinta? Mengasihi bukan karena tapi meskipun. Ini apakah 11-12 atau seperti apa, Pak Arfan? Bukan 11-12, ini dua hal yang berbeda ya. Oke. Tapi kalau kita bicara kasih, kasih itu yang kasih meskipun itu adalah kasihnya Tuhan gitu. Ya kan, meskipun kita nggak pernah menyembah dia gitu ya, sering alpa, sering lupa, jarang ke masjid, jarang ke gereja gitu ya, tapi Tuhan kan memberikan apapun kepada kita, memberikan udara yang sama gitu ya, itu karena kita beribadah itu sesungguhnya kan bukan buat Tuhan, tetapi buat kita sendiri gitu, buat kebahagiaan kita sendiri. Jadi dalam konteks yang berbeda kita bisa bilang bahwa ada itu yang namanya cinta karena dan cinta meskipun gitu. Dan cinta karena itu ya berarti karena ada sesuatu, berarti itu sesungguhnya bukan cinta kan? Benar nggak? Coba. Ya, cinta ya. Karena sesuatu gitu. Seorang istri mencintai suaminya
karena suaminya uangnya banyak gitu. Ya, Berarti kan bukan karena cinta kan sebenarnya kan? karena uangnya mungkin ya. Betul, betul. Berarti yang mesti kita lihat apa? Cinta meskipun kan? Ya. Iya, meskipun suaminya sedang sakit, meskipun suaminya sekarang sudah nggak menjabat lagi gitu, tapi dia tetap mendampingi dan sebagainya gitu. Jadi melihat kualitas orang dalam hal apapun ya, dalam cinta, dalam bahagia, kualitas orang itu dilihat dari meskipun. Ya. Dilihat dari meskipun. Jadi kalau ingin lihat siapa teman kita yang sesungguhnya nih ya, Oke. jangan lihat ketika kita lagi jadi Nah, orang penting ya, gitu. betul. Baru dideklarasikan sebagai bakal calon presiden gitu ya. Oh, itu banyak yang datang, itu semuanya Ya, mengaku teman itu. betul. Semua mengaku saudara itu kan bisa itu gitu. Ya. Tapi bayangkan ketika kita eh, sedang sakit, ketika kita bukan menjabat apapun gitu. Ada nggak teman? Nah itu. Jadi sebetulnya lebih beruntung siapa? Iya kan? Lebih beruntung kalau kita ingin tahu teman kita siapa itu, lebih mudah ketika kita susah. Orang yang sedang dalam posisi puncak, itu bingung sebetulnya. Bayangkan Audrey dalam posisi puncak nih, ya. Ya. Bingung Audrey. Ini ada banyak sekali orang di sekitar Audrey itu ada banyak sekali. Ini Mana yang mana, mana teman, mana musuh, bingung kan? ya. Yes. Itu. Aha. Jadi itulah yang namanya meskipun gitu. Kalau kita eh, meskipun itu kita akan lebih mudah untuk melihat apapun yang ada dalam diri kita, yang ada di sekitar kita kalau kita ada di kondisi meskipun. Tapi kalau kita di kondisi karena, jangan-jangan orang dekat sama kita karena itu, karena ini, karena itu Audrey. Oke, jadi untuk melihat sebuah kualitas tuh diperlukan meskipun nih ya, Iya, ya. iya. Dan mungkin kalau kuantitas ya dari karena seperti itu. Oke, ini ke WA lagi satu lagi Pak Arfan, ada sharing juga yang cukup menarik ya. Ini dari Ibu Kristi di Tangerang. Selamat pagi Pak Arfan. Semoga sukses dan semangat pagi hari ini katanya gitu ya. Izin sharing dulu saya sering banget bahagia karena gitu ya. Saya berpaku pada orang-orang berperilaku seperti apa ke saya gitu. Dan akhirnya saya dikecewakan Pak Arfan. Dan baru dari situ saya dapat pencerahan bahwa tidak sepenuhnya kita bisa memegang ataupun kendali itu tidak dari orang lain gitu ya, tapi kendali kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri. Monggo responnya Pak Arfan. Betul, kalau bahagia karena itu kendali ada di tangan orang lain. Berarti kita dikendalikan oleh orang lain. Ya. Berarti perasaan kita aja tuh dikendalikan oleh orang lain. Kalau ada yang nge-like kita happy. Begitu yang like sedikit, kita nggak happy. Berarti kan kita dikendalikan sesuatu yang ada di luar kita gitu. Kalau bahagia meskipun itu kita yang pegang kendali. Itu Audrey, kita yang menentukan kita mau happy atau tidak. Dan happy kita itu, kebahagiaan kita itu bukan tergantung pada hal-hal yang kita jumpai setiap hari. Kebahagiaan kita itu adalah sebuah mindset yang sudah ada. Saya memang orang yang bahagia gitu. Saya memang orang yang bahagia dan hari-hari stimulus-stimulus yang saya hadapi tiap hari itu tidak akan menggoyahkan, mengganggu kebahagiaan saya gitu. Karena saya adalah sudah punya mindset dan kacamata bahagia gitu. Sudah Itu Audrey. tanam seperti itu ya, Pak Arfan ya. Ya. Oke. Mungkin sekaligus merangkumkan gitu, apakah masih ada mindset-mindset yang bisa kita bangun untuk mempunyai kualitas bahagia meskipun atau justru ada saran lain atau reminder ya Pak Arfan yang sering kita lupakan untuk Ya, menjadi banyak sih Oke. mindsetnya banyak gitu ya. Aha. Mindsetnya banyak sekali. Anda bisa mengundang saya kalau Oke, membutuhkan betul. mindset yang sangat bagaimana membuat tim Anda bekerja dengan penuh semangat, produktif, meaningful meskipun Ya. meskipun situasi di luar sedang sulit, meskipun persaingan sangat ketat gitu. Ya, silakan Anda telepon ke ILM di 0812 12345 949 0812 12345 949. Itu Oke. Audrey. Jadi mindsetnya banyak sekali. Ya. Ya. Tapi yang paling penting sesungguhnya adalah kita menyadari bahwa kebahagiaan itu jangan berikan kebahagiaan Anda kepada orang lain gitu.
Gitu. Orang yang bahagia karena itu adalah orang yang sudah memberikan kebahagiaan pada orang lain. Jadi dia nunggu-nunggu, dia dapat itu nggak ya? Dapat project itu nggak? Kalau dapat saya bahagia. Kalau enggak, saya nggak bahagia gitu. Gitu. Jadi kebahagiaan kita itu jangan kita gadaikan, jangan kita berikan ke tangan orang lain gitu. Karena itu adalah sesuatu yang mestinya menjadi kekuasaan kita gitu untuk menentukan saya mau bahagia atau tidak. Makanya kalau mindsetnya sudah ditata dengan sedemikian rupa, kita tidak akan terlalu mudah goyah gitu, terlalu mudah dipusingkan oleh kerikil-kerikil dalam hidup ini gitu. Yes. Itu Audrey. Jadi mindset ini penting sekali. Mindset ini penting sekali ya. Supaya menjadi dasar dan landasan yang kuat ya untuk menghadapi berbagai tantangan yang kita tahu ini semakin tak terduga ke depannya ya, Pak Arfan ya. Betul. Dan yang paling bahaya itu kalau ada lagi satu jenis bahagia lagi. Apa tuh, Itu Pak? namanya bahagia kalau. Kalau, oke. Iya. Bahagia kalau. Saya bahagia kalau orang yang bahagia kalau itu berarti sekarang belum bahagia dia. Yes. Benar nggak? Karena bahagianya kalau, bahagianya nanti. Kalau saya naik pangkat, saya akan bahagia. Kalau saya lulus ujian, saya akan bahagia. Kalau rezeki saya banyak, saya akan bahagia. Itu namanya bahagia kalau. Dan kalau kita punya mindset bahagia kalau, berarti hari ini saya bahagia nggak? Tidak. Belum, karena saya sedang menunggu sesuatu dulu. Ya, betul. Terus saya bahagia. Kalau itu terjadi, saya bahagia. Kalau itu nggak terjadi, saya nggak bahagia. Gitu. Oke. Ya. Jadi kebahagiaan kita ditentukan akan terjadinya sesuatu sesuai ekspektasi kita atau enggak. Jadi ya semoga kita bisa naik level ke bahagia meskipun sehingga kita pun bisa menghadapi segala situasi dan tantangan yang mungkin sekarang ini kan cukup takut-takut ataupun ngeri-ngeri sedep kata orang ya ke depannya. Tapi kalau kita punya mindset yang tepat, pasti kita bisa melaluinya. Jadi kalau misalnya butuh small listeners untuk meningkatkan lagi kadar bahagia meskipunnya, langsung aja daftar lagi. Aku maksudnya undang Pak Arfan ke kantor perusahaan ataupun mungkin untuk tim Anda mendapatkan booster kebahagiaan. So, terima kasih Pak Arfan, semangat ya untuk beraktivitas di luar kota nih. Semoga tetap sehat dan tetap bahagia. Begitu juga small listeners juga semangat untuk beraktivitas di hari Jumat ini. Waktunya kami pamit, kita jumpa minggu depan di Smart Happiness dengan topik-topik yang lebih menarik. Saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Sampai jumpa.